pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini ya, saya ingin mengajarkan cara trading scalping dengan time frame yang sangat kecil, yaitu di M1 untuk eksekusinya. Lalu kita tetap melihat major trendnya ya. Major trendnya di mana? Yaitu kita melihat di H1. Apabila ini candlenya masih berwarna biru ya, kita asumsikan ini harga masih mau naik. Setelah kita melihat major trend di H1, kita boleh turun ke M15. Lalu kita lihat lagi bagaimana kondisi M15. Sama ya, harga masih berpotensi untuk naik. Setelah itu kita masuk ke M5. Kita lihat lagi, sama, semua candle menunjukkan warna biru atau hijau. Ini menandakan harga akan naik. Lalu gimana cara eksekusinya? Kita turun ke M1 dengan cara membaca struktur market atau disebut dengan price action. Jadi strukturnya kalau kita lihat ini ya, kalau kita kasih garis ini di M1, ini harga kan masih naik. Lalu di sini rajinlah buat daerah support resisten. Ini resisten. Kalau harga naik itu dia selalu membreak daerah resisten. Jadi garis-garis daerah resisten. Kalau bawah ini kan support, yaitu candle merah biru support, candle biru merah resisten. Ini juga ada support. Kalau kita mulai menilik dari bawah ini, setelah harga tertahan di daerah demand warna hijau, maka dia harganya supportnya di sini. Lalu resistennya di sini. Yang kita lihat itu adalah apabila tuh trennya naik, yang selalu di break itu adalah resisten, yaitu candle biru dengan merah. Jadi tugas kita ini menggaris-garis kayak anak TK lagi. Tapi jangan dipandang remeh, ini garis-garis inilah justru yang memberi informasi ke kita bahwa tren itu selalu naik. Karena dia selalu membreak daerah resisten. Dia tidak pernah menjebol ke bawah. Contoh di sini, kita boleh buy. Ambil satu posisi dulu, buy. Ya, kita lihat hasilnya nanti ya. Ini, eksekusinya saya buy. Karena saya melihat di tren 5 masih naik, 15 masih naik, H1 masih naik. Jadi namanya trading di gold ini, walaupun itu trennya naik atau turun, dia selalu ada koreksi. Kadang koreksi inilah bisa kita manfaatkan. Karena di gold ini sekali koreksi, ya gila-gilaan. Bisa 200 pip, bisa 300 pip. Itu tetap nama koreksi. Contoh di M1 tadi ya, kita masuk. Oke, nanti umpamanya kita kalau scalping dapat 10 pip, kita take dulu. Maksudnya kita ambil dulu untungnya. Sekarang kita lihat dengan 0,1 kita masuk. Nanti kalau dapat 10 pip artinya 10 dolar. 10 dolar dikalikan 16.300. Udah 163.000. Jadi kalau sehari kita rajin ngambil 10 pip, 10 pip. Berarti udah lebih nih 18. Gitu ya. Saya ambil dulu amankan. Kenapa? Karena harga sudah mulai masuk ke daerah supply. Ya, ini warna merah nih. Di sini saya akan menunggu selama lebih kurang beberapa candle. Karena saya akan melihat ini area berat ini akan ditembus nggak. Biasanya di sini terjadi area koreksi. Cuman di sini kita menunggu dulu ini. Ini adalah level resistennya. Kita lihat nanti dia pembalikannya apakah tertahan biasanya di daerah resisten. Di sini mungkin kita akan masuk yang kedua kalinya nanti. Kita lihat dulu candle ini. Karena udah menyentuh ke level supply. Biasa saya akan nunggu sekitar 5 candle. Kalau di 1 menit. Ya saya lihat 5 candlenya area ini nanti jebol. Kalau area ini 5 candle jebol, artinya dalam 5 menit pertahanan supply di sini nggak kuat. Atau resisten level ini nggak kuat. Maka kita bisa alternatif ngambil posisi lagi, yaitu nambah. Tapi kenapa yang tadi kita TP? Karena namanya trading, kita selalu sudah ada untung, kita amankan. Karena siapapun tidak bakal akan tahu apa yang terjadi. Rupanya ini tembus ya. Tapi biasa ini tembus, kita jangan buru-buru ambil. Tunggu dia koreksi sedikit ke bawah. Biasa dia akan koreksi sedikit ke bawah. Jangan terlalu dikejar. Di level ini nanti mungkin kita akan masuk lagi ya di level ini. Karena kita akan mengambil buy. Tapi kita jangan FOMO, kejar harga di ujung ini. Sebaiknya kita nunggu biar dia koreksi ke bawah sedikit. Terus kita dapat harga nawar, harga bagus. Contoh, sekarang level ini udah di breakout. Artinya ini supply tidak kuat. Kita bisa ngambil posisi buy lagi. Saya contoh ngambil buy di sini nanti ya. Tapi setelah dia ada koreksi sedikit.
Tunggu candle ini selesai dulu. Ya ini kan 1 menit, kita nunggu sebentar aja kok, 1 menit. Kan mulai merah. Setelah merah dia akan membuat daerah supply baru. Ini kita tunggu. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi, 5 candle. Jadi trading itu kadang yang membosankan itu menunggu ya teman-teman. Tidak bisa itu kita istilahnya semau gue gitu. Nggak bisa. Kadang kita perlu menunggu karena kita menunggu apakah sudah terkonfirmasi bahwa tren itu akan naik lagi atau justru di situ dia melakukan koreksi dulu. Koreksi itu kan harga begini naik gitu kan, lalu dia koreksi, naik koreksi. Selalu market itu begitu. Tadi sudah muncul demand baru ya, lalu koreksi. Biasa demand baru yang dibentuk ini kita nunggu sabar 5 menit. Karena demand baru ini bisa jadi demand yang kuat. Kalau dalam 5 menit dia nggak tembus. Lihat di sini ya. Udah 1, 2, sudah 3 menit ini. Berarti kan supply yang baru dia bikin ini nggak kuat. Kalau demand warna hijau, kalau supply warna merah. Demand warna hijau ini juga berfungsi sebagai daerah support. Kuat. Kalau supply warna merah berfungsi juga sebagai resisten. Lihat ya, dia koreksi sebentar. Kita nunggu, sabar. Makanya saya bilang nunggu 5 candle. Apakah dia sanggup nggak ke daerah resisten ini yang kita garis tadi? Kalau dia tidak sanggup ke daerah resisten ini, artinya di sini dia hanya koreksi. Tapi kalau sampai resisten ini di break, hati-hati. Nanti kita harus lihat lagi ke time frame lebih besar. Seperti M5. Ada apa? Oh, M5. Rupanya di M5 ini juga sudah ada terjadinya supply. Lalu kita lihat lagi ke M15-nya ada apa? Oh, M15 ada koreksi karena meninggalkan shadow. Cuma kan belum close. Cuma ingat, di atas M15 ini nggak jauh. Ini sekitar harga 2945. Ini juga ada penahanan. Di sini ada daerah supply, yaitu sekitar 40 pip lagi. Lihat di H1. Oh, di H1 pantasan harganya di sini tertahan. Di H1 ini malah di harga 2939 ini sudah menjadi supply dia. Lalu kapan dia bisa jebol? Harus menunggu ini ya teman-teman. Lihat, ini resisten sebelumnya di sini. Ini kalau time frame lebih besar. Kecuali ini resistennya udah di breakout, mungkin dia akan melanjutkan ke daerah resisten selanjutnya yaitu di 2951, yaitu daerah supply. Jadi begitu teman-teman, kita harus ganti-ganti time frame. Karena dari time frame besar kadang nggak jelas. Kita ganti ke time frame, yaitu kita bermain di antara H1, M15. Yang M30 kita lengkap aja ya, nggak apa-apa. M15, karena tujuan kita scalping. Lalu M5. Nah lihat, di M5 masih ada merah, hati-hati. M1. Tadi saya udah bilang, ini butuh 5 candle. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sekarang, nah, di sini kan daerah resisten di M1 sudah mulai ada pembalikan, tapi baru 1 candle. Kita minimal di sini menunggu 2 candle biru dulu. Kalau terjadi 2 candle biru, nanti di sini kita boleh ambil buy lagi. Ini nggak bisa. Lihat, setelah biru dia muncul merah. Kita harus menunggu lagi. Tapi selagi dia masih bertahan di area ini, kemungkinan ini turunnya hanya bersifat koreksi. Artinya dia belum berbalik arah. Ya, nunggu dulu, sabar. Jadi trading itu selain kita punya metode yang bagus ini kan, kita juga secara psikologi, emosi juga harus dilatih. Kalau emosi kita jelek gitu, psikologi kita jelek, apapun metode yang kita gunakan, hasilnya tetap jelek. Dengan menggunakan trading breakout, ini nama trading menggunakan metode breakout, yaitu price action dan mengetahui struktur market. Apa yang terjadi di struktur market itu adalah harga selalu membuat support resisten, support resisten. Itulah yang harus kita baca datanya. Datanya dia turun, tapi kita nggak tahu apakah level ini di break nggak. Jadi tadi walaupun di sini ada biru, kalau kita tadi langsung entry buy, kita udah kejebak ya. Jadi kita harus sabar. Kita harus menggaris-garis lagi levelnya. Apakah di sini nanti dia akan masuk ke level ini? Karena di sini ada resisten. Apakah dia akan menjemput ke sini? Kita nggak tahu. Jadi market itu jangan Anda merasa bahwa udah tahu ini berikutnya akan ke apa. 1 menit ke depan aja kita nggak bakal tahu. Ini ada resisten berfungsi juga sebagai support karena sangat tipis. Nah ini supportnya di sini. Tapi sangat tipis sekali antara support dengan resisten. Nah, di sini kita boleh buy. Tambah lagi. Karena rupanya dia hanya tertahan di daerah resisten ini. Kita mulai buy. Sekarang kita lihat berapa. Kalau harga nanti udah nyantol sampai ke warna merah, kita keluar dulu ya. Karena ini warna merah udah ada historinya pernah harga sampai sini ya ketahan, lalu dia balik ke bawah.
sekarang 9 pip, 8 pip, 10 pip kita ambil. Nah, nanti kalau udah 10 pip kita TP dulu. Yaitu karena kita 01, kalau 10 pip itu $10. Kalau Bapak Ibu rajin-rajin sehari 10 kali trading aja dengan 0,1 kan udah dapat $100 tuh. Ya lumayan, sudah 1.600.000. Tapi dengan resiko kita sangat kecil kan. Kita hanya menggunakan modal $100 kan. Kalau 0,1 ini udah 18 malah ya. TP. Begitulah cara entry deal market dengan menggunakan scalping di M1. Video ini juga saya buat atas request alumni saya. Bagaimana cara entry yang benar, Pak. Ya, mereka ingin saya buat videonya. Ini setelah saya buat ya videonya. Semoga ini bisa ditonton kembali dan bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian dan terima kasih.